Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue di NSP TV. Pada kesempatan kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman seseorang yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Jadi hal-hal mistisnya bukan lagi atau bukan di gunung pada kali ini. Orang ini jadi dia mengirimi gue email, dia email ke email gue dan dia di situ bercerita. Menurut gue sih ceritanya cukup lumayan, ya bisa dipelajari, bisa diambil hikmahnya, tapi jangan ditiru. Buat bahan percontohan aja, kalau jalan Tuhan tuh pasti lebih baik dibanding jalan setan. Mungkin kalau jalan setan memang lebih kayak cepat apa gitu. Jadi singkat cerita, sebut aja orang ini namanya Jojo. Jojo ini pada masanya itu dia adalah tukang ojek yang stay di daerah Bogor. Dan si Jojo ini satu hari pada saat itu dia merasa tuh kalau lelah, dia ngojek itu lelah, mulai berasa jenuh dan hasilnya segitu-gitu aja. Sampai suatu hari Jojo ini bertemu dengan seorang penumpang minta diantar ke daerah apa tuh puncak namanya, Cisarua. Di tengah-tengah perjalanan si orang ini bertanya dan menawarkan Jojo beberapa pekerjaan, namun Jojo tidak menghiraukan pekerjaan itu, hanya kembali lagi ke dalam sertifikasi kehidupan. Si Jojo ini putus sekolah pada saat dia SMP. Tapi si orang ini yang baru aja dia kenal menawarkan hal yang begitu fantastis buat Jojo. Jadi si orang itu menawarkan si Jojo kesempatan untuk menjadi kaya raya dengan seketika. Bagaimana kelanjutannya tuh? Tonton terus video ini. Di perjalanan si Jojo pun mengkulik tuh. Akhirnya dikulik sama si Jojo. Bagaimana prosesnya menjadi orang yang kaya dengan waktu yang cepat tanpa harus kerja keras gitu kan. Akhirnya orang ini bilang, kalau kamu mau ikut serta dengan yang saya tawarkan, kamu kembali esok hari di tempat pemberhentian saya, tempat tujuan saya. Singkat cerita, sampailah si Jojo ke tempat tujuan orang tersebut. Sampai ini dia. Terus penumpangnya itu, orang itu pun turun dari motor si Jojo. Lalu bayar ongkosnya. Terus Jojo bilang, "Gak ada kembaliannya pak, uangnya, karena saya baru bapak orang pertama nih yang saya bawa hari ini, jadi saya belum punya kembalian." Terus orang tersebut bilang, "Kembaliannya buat kamu aja, tapi besok kamu saya tunggu di sini." Sampailah si Jojo bilang, "Ya sudah pak, terima kasih gitu, saya udah dikasih lebih." Pulanglah dengan hati yang bimbang. Si Jojo berpikir, apa orang ini bener mau ajak dia atau cuman sekedar bercanda gitu kan. Sampailah hari itu habis dan muncullah pagi hari. Waktu si Jojo mau berangkat ke pangkalan ojeknya dia nih, si Jojo ingat omongan orang tersebut, kalau dia mau ikut serta aliran orang itu, dia harus kembali ke tempat kemarin dia menurunkan si penumpang tersebut. Lepas mandi, lepas sarapan, Jojo pun bergerak tuh ke pangkalannya.
Ternyata sampai siang belum ada satupun penumpang yang minta diantar tuh di pangkalannya. Akhirnya si Jojo terbesit tuh di kepala si Jojo, kayaknya gue harus tempat orang kemarin. Ya cerita lagi, si Jojo mulai bergerak ke daerah tempat orang tersebut diturunkan. Sampai di tempat tersebut, si Jojo di depan rumah itu bolak balik kayak orang kebingungan. Akhirnya keluarlah satu orang. Terlihat dari tampak, bentuk, dan style pakaiannya orang itu tukang kebun. Si Jojo tanya, "Pak, saya kesini cari," disebutin dah tuh ciri-cirinya sama si Jojo, orang yang kemarin diturunin sama si Jojo itu. "Oh, di belakang," katanya. Nah, si Jojo masukin tuh motornya ke dalam rumah itu. Tanpa banyak basa-basi, ketika berjumpa dengan si bapak tersebut, si Jojo langsung diajak tuh ternyata ke dalam mobil. "Wah, kamu jadi berarti ikut saya." Ikut. Pergilah si Jojo dari tempat itu. Belum tahu tuh si Jojo mau dibawa kemana. Akhirnya masuk ke dalam tol. Si Jojo bertanya tuh di tengah jalan, "Sebenarnya kita mau kemana sih, Pak?" Akhirnya bapak itu bilang, "Udah, kamu diem aja, kamu gak perlu tahu. Pokoknya nanti sampai tempatnya saya kabari kamu tidur aja." Tidur itu si Jojo. Setelah beberapa jam perjalanan, ternyata waktu si Jojo mau bangun, matanya tuh udah ditutup, mata si Jojo. Terus bapak itu bilang, "Jangan dibuka untuk mata kamu sampai saya bilang buka." Singkat cerita lagi, Jojo sampai tuh ke tempat tersebut. Terus dia diturunin tuh dari mobil, masih diarahin, matanya belum dibuka tuh, udah kayak teroris mau ditembak mati. Akhirnya si Jojo bergerak kan, disuruh jalan tuh kiri, kanan. Nah, ketika dibilang buka, tutup matanya, si Jojo kaget dengan kaget-kagetnya. Sekaget-kagetnya, dia itu ada di tengah persawahan yang dimana itu di depan dia, apa yang dia lihat di depannya itu adalah pohon besar, sangat besar coy, pohon tersebut. Akhirnya si Jojo tanpa banyak pikir lagi, dia ngikutin tuh arahan si bapak, nggak pakai tanya-tanya lagi dia. Di situ pohon tersebut dilingkari sama dia. Dia berputar melingkari pohon tersebut sampai 7 kali sesuai arahan si bapak itu. Lalu dia suruh buka baju tuh si Jojo. Dia buka baju tuh si Jojo. Ketika dia buka baju, si bapak itu nulis di belakangnya dia nih, di belakang pundaknya dia. Tapi itu rasanya perih banget cuy. Ternyata badannya itu kayak dibikin logo tapi pakai kata cuy, jadi berdarah, dan darahnya itu ditempel di pohon tersebut. Nah di situ si Jojo udah mulai berontak tuh, "Pak, ini di daerah mana sebenarnya, saya mau diapain?" Terus bapak itu bilang, "Kamu gak usah banyak tanya, kalau kamu mau jadi kaya raya, ikuti saja saya." Nah, karena dia berpikir udah di tengah jalan, separuh perjalanan udah dijalanin sama dia, ya udahlah, dia ikut aja tuh. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba ada angin, dan ya kalau dibilang nggak masuk akal pikiran manusia, memang nggak masuk. Si Jojo ini bisa ada di dalam pohon tersebut. Dia masuk ke dalam pohon tersebut, dan ternyata di dalam pohon tersebut itu udah banyak orang, kurang lebih 13 orang sedang membuat lingkaran cuy. Di tengahnya itu ada api besar. Jadi orang tersebut kayak pakai jaket ponco, kayak jaket ponco jas hujan gitu. Jojo pun suruh duduk di situ. Dia ikut duduk, dia ikut
sila, cuma dia nggak disuruh baca-baca. Dan selesai lepas sila itu, anjing merinding gua. Lepas sila itu si Jojo dikasih batu. Batunya itu warnanya merah. Bilang, batu ini jangan kamu kemana-mana kan, jangan lepas dari badan kamu kalau kamu ingin apa yang keinginan kamu terkabul. Nah, ketika si Jojo masukin batu itu ke dalam dompetnya, entah kenapa si Jojo kembali lagi ada di luar pohon tersebut. Dan ketika dia nengok ke belakang, itu udah ada di pohon yang tadi dia lihat, cuma nggak bersama bapak-bapak dan supirnya yang mengantarkan ke daerah itu, coy. Jojo pun bingung, wah gue mau pulang gimana nih kan? Gue harus pulang kayak gimana? Akhirnya si Jojo berpikirlah, kalau gue diem di sini aja gue nggak bakalan bisa pulang. Jalanlah si Jojo mencari titik di mana ada kendaraan biar bisa ditumpangi sama dia nih, biar balik lagi dia ke Bogor. Dan ternyata daerah itu ada di daerah Banten, coy. Daerah Banten, cuma si Jojo nggak menyebutin lokasinya di mananya nih. Ketika itu dia lihat ada mobil taksi, dia bilang, mau antar saya ke Bogor gak pak? Cuma saya nggak ada uang nih. Taksi tersebut pun sontak menolak, nggak mau lah dia, orang ngapain nganterin orang nggak ada duitnya kan. Terus si Jojo pun lihat kantongnya, cuy. Pas dia buka dari kantong belakangnya, ternyata banyak banget uang di kantongnya. Di kantong kiri juga uang, di saku depan juga uang. Wah, mulailah tuh dia naik ojek taksi tersebut, pulanglah dia ke Bogor. Dia happy kasih orang tuanya segala macam. Mulai kehidupan Jojo berubah, dia beli ini, dia beli itu. Di situ Jojo udah meninggalkan pekerjaan lama dia tuh. Sampai-sampai motor yang ditinggal di daerah Bogor pun baru 1 minggu baru diambil. Setelah 1 minggu tuh dia pulang baru diambil. Dan anehnya setiap kali dia jajan tuh dipakailah uang dia, apa dia beli sepatu, apa dia beli makan, itu uang di kantongnya dia, di dompetnya dia. Tempat batu itu ditaruh lah, misalkan batunya di kantong kanan, itu uangnya makin banyak cuy. Jojo belum sadar tuh dia masih menikmati kenikmatan dunia yang ada saat ini nih, yang dia rasain. Akhirnya sampailah si Jojo di satu hari dimana dia mau pulang kemalaman nih. Hampirlah si Jojo ke tempat temennya. Nah, di tempat temennya itu udah kelelahan, Jojo bilang, gue numpang tidur ya di tempat lo. Akhirnya temennya, ya udah lu tidur aja, gue juga malam aneh gitu. Nah, si Jojo ngasih uang nih duit buat beli makan malam. Gue tiduran dulu ya, ntar kalau gue ketiduran lu bangunin gue. Jojo bilang kayak gitu, coy. Kemudian setelah si Jojo tidur, nah temennya berhubung saat si Jojo kasih uang itu nggak lama hujan tuh deras. Setelah hujan baru temennya keluar buat beli makan. Nah, ketika temennya balik lagi ke rumah, betapa kaget itu pas dibuka kamar, ternyata si Jojo tuh tidur kiri, kanan, depan, belakang itu ditemani sama sosok. Di situ ada celana, ada pocong, ada makhluk-makhluk yang aneh gitu kan. Dan temennya kan kaget. Akhirnya makanan itu jatuh dan temennya pun lari ke kamar orang tuanya. Tapi si Jojo pulas-pulas aja tuh. Akhirnya pagi harinya makanan itu gak dimakan tuh. Pagi harinya diceritain lah sama orang tuanya kalau si Jojo tuh tidur ada gini gituan. Nah, si Jojo mulai ada keanehan tuh di situ. Dia ngerasa emang apa yang dia udah jalani itu membawa sesuatu nih, efek gitu. Terus si Jojo bilang sama temennya, itu halusinasi lo aja, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Akhirnya singkat cerita Jojo izin cabut tuh pulang. Ketika sampai rumahnya, si Jojo ini sampai pintu depan rumah ibunya bilang, jangan masuk lu siapa?
ternyata di rumahnya tuh nggak ada yang kenalin Jojo cuy. Itu udah 2 minggu lah, kok gue nggak kenalin ya. Jojo ngomong gitu kan, gue pikir tuh. Akhirnya Jojo tetap tuh masuk ke kamar. Jojo yang nggak ada gitu kamarnya. Ibunya bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang ini saya. Masuklah tuh dia tetap ke kamar. Berhubung kamarnya itu jadi rumahnya si Jojo, kamarnya si Jojo itu di depan, nggak masuk ke dalam ruang tamu orang tuanya gitu. Dia tidur di situ. Dan pagi harinya si Jojo bangun. Ketika bangun, orang tuanya tetap ngenalin dia. Si Jojo mulai ada keanehan tuh di situ. Nah, dia mandi. Pas dia mandi, masuk ke kamar mandi. Di situ mulai ada lagi tuh keanehan. Jojo ngerasa ada yang ngikutin di belakang dia. Ada sosok perempuan lah yang mengikuti dia. Akhirnya Jojo terus mandi, nggak menghiraukan perasaan dia gitu kan. Ketika Jojo selesai mandi, dia beranjak lah main ke rumah pacarnya nih. Sampai di rumah pacarnya, dari kejauhan itu pacarnya udah pingsan cuy. Pacarnya pingsan. Akhirnya si Jojo bantuin kan, pacarnya pingsan tuh, gimana nih caranya ngebangunin nih. Nah, orang tua si pacarnya ini juga ngenalin si Jojo. Dibawalah pacarnya ke rumah sakit. Ditanya tuh dia di rumah sakit sama ibunya si pacarnya nih, kamu siapa, teman barunya? Dia bilang, saya Jojo. Enggak, Jojo nggak begini katanya. Akhirnya dia mulai resah kan di situ. Dia bilang, gimana nih caranya gua bisa kelihatan gue gitu, maksudnya orang bisa kenalin gue lagi. Akhirnya singkat cerita pacarnya keluar dari rumah sakit. Si Jojo pun masih belum nyerahin bilang kalau dia punya batu itu masuk ke dalam pohon yang diajak bapak-bapak itu, masih belum sadar. Pulanglah si Jojo ke rumah. Nah, di rumah ini ternyata bapak dari si Jojo itu udah curiga sama anaknya nih, kok anak gua nggak ngojek gitu, tapi duitnya banyak. Akhirnya pas sampai ke rumah, ternyata di depan rumah Jojo itu udah ada sekitar 15 orang. Jadi bapaknya ini ikut satu pengajian, dan bapaknya bercerita di pengajian itu kalau anaknya tuh kayaknya ada sesuatu yang aneh nih sama anaknya. Akhirnya Jojo dimandiin tuh. Lepas Jojo dimandiin, tanpa dia sadar dia pingsan. Ini pun orang tuanya yang bercerita setelah habis si Jojo pingsan itu ya. Si Jojo itu berubah. Dia itu fisik dia, tapi dia loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana kayak monyet. Akhirnya salah satu orang yang bisa lah di situ yang mandiin dia, yang ngobatin dia, ngomong, kamu dari mana, asalnya apa? Ternyata si makhluk yang ada di batu itu yang menghasilkan uang itu, dia maunya raganya si Jojo cuy. Nah, si makhluk itu dia minta si Jojo di 41 hari ke depan itu. Nggak dikasih kan. Dalam 41 hari ke depan itu si Jojo bakalan dibawa ke alamnya dia. Tapi si Jojo terus diobatin tuh selama seminggu berturut-turut. Si Jojo kayak orang mati suri gitu, kayak koma. Makan enggak, cuma diinfus, badannya diinfus, dia nggak ngomong, nggak bicara, nggak apa. Tapi si Jojo ini masih hidup gitu. Akhirnya di hari ke-7 si Jojo ini tiba-tiba dia bangun dari tidurnya tuh, dan si Jojo itu nggak ngenalin satu orang pun di situ.
orang tuanya, kakaknya, adiknya, abangnya, nggak ada yang dikenalin sama dia, kayak orang lupa ingatan. Dan si Jojo dia tetap pengen cabut dari rumah itu karena dia nggak ada yang dia kenal di situ. Nah, akhirnya singkat cerita si Jojo bawa lagi nih sama bapaknya ke tempat pengajian yang ngobatin dia itu. Nah, si makhluk ini tetap nggak mau, dia tetap mau si Jojo di 41 hari ke depan. Sampai akhirnya bapaknya maksa tuh buka semua isi dompetnya si Jojo dan ditemuin itu satu batu itu. Ketika batu itu dimasukin ke dalam air sama orang yang ngobatin itu, gelasnya pecah cuy. Gelasnya pecah. Dan dari pecahan gelas itu banyak makhluk-makhluk yang kalau mungkin di mata orang-orang yang bisa itu ya, banyak makhluk yang keluar. Sampai banyak orang di situ, ada beberapa orang di situ dari sekian orang yang ada di situ kesurupan. Akhirnya bapaknya kan bingung tuh, gimana nih anak gua, apa bisa hidup lagi apa enggak, apa jadi dia apa begini aja nih anak gua, kasarnya jadi gila gitu kan. Akhirnya kena lah, diobatin tuh, dan satu makhluk itu minta dikembaliin di tempat si Jojo ngambil. Nah di situ orang yang ngobatin berusaha banget biar si Jojo bangun tuh, sadar. Nah setelah si Jojo sadar, si Jojo ini ternyata dia itu merasa ada di satu daerah di kayak tadi itu di daerah kayak daerah keraton gitu, sedangkan dia itu posisinya ada di Bogor. Dan dia kaget waktu dia bangun karena di daerah mungkin raga dan fisiknya berpencarnya ya. Di raganya itu dia ada di dimensi lain, sedangkan badannya ada di Bogor ya mungkin nih kalau menurut gua. Nah di situ di daerah yang ada keratonnya itu di posisi lagi makan. Makanya dia kaget pas dia buka mata lagi, kok dia udah ada di pengajian, dikumputin orang rame. Udah ditanya lah, lu ngambil batu di mana nih, harus pulang ini. Nah, si Jojo tanpa dia berpikir buat nyebutin A, B, C, D, tak masukkan lagi cuy, dan menunjukkan arah. Ketika sampai di daerah yang tempat dia pohon besar itu dia ngambil, si Jojo di situ pingsan. Masuk lagi sebagai Jojonya nih. Ternyata pohon itu pohon yang ada di tengah-tengah makam keramat coy. Nah si Jojo kan kaget, orang waktu itu dia lihatnya sawah kan rame. Dibuanglah batu itu di situ, merinding gue, sialan. Dibuanglah batu itu di situ, si Jojo dibawa pulang dan bapaknya bertanya sama yang ngobatin bilang kalau ini si Jojo itu kebawa di sekte penyembah setan. Bagus ya, Jojo itu 2 minggu jarak dari dia diajak orang itu sampai dia ngerasa ada hal-hal aneh di badannya itu 2 minggu. Kalau lewat dari 1 bulan, Jojo bisa nggak ada lagi mungkin di dunia. Akhirnya dari situ Jojo hijrah lah, dia mulai memperbaiki ilmu agamanya, memperbaiki kehidupannya dan tetap tarik kayak biasa gitu kan. Dan pengalaman yang diambil di situ adalah ya jangan mau enak tanpa ada kerja keras, pesannya sih. Nah, jadi menurut gua sih ini ya, sesulit apapun kita, sesulit apapun urusan kita, sebanyak apapun urusan kita, jangan pernah mengambil jalan pintas cuy. Di sini dalam cerita ini kita bisa pelajari bahwasannya jalan pintas itu tidak selamanya benar dan nggak selalu nggak ada sebab gitu, nggak ada nggak ada efeknya. Pasti apa yang bukan digariskan oleh yang kuasa di atas pasti ada
endingnya, pasti ada efeknya gitu. Dan alhamdulillah si Jojo ini untuk saat ini dari cerita dia ini sekarang dia itu udah lebih baik dari sebelumnya, aktivitasnya pun udah lebih berpenghasilan lah dari sebelumnya, dan dia udah lebih mendekatkan diri ke ilmu agama. Saat ini juga Jojo udah menjadi seorang pekerja, alhamdulillah, dan sebentar lagi Jojo bakalan menikah gitu, punya lembaran baru dalam hidupnya. Semoga sih lancar terus acaranya dan langgeng terus sama pasangannya sampai ajal menjemput gitu. Amin. Buat lo semua yang punya cerita-cerita chemistry, entah di gunung, entah di kehidupan, entah di kerjaan atau dimanapun, bisa kirim email ke gua. Kalau mau gua ceritain di channel gua ini, kirim aja ke @sakinsakwil@gmail.com. Pasti kalau menurut gua cerita lo unik, cerita lo mengandung misteri yang ya lumayan, gue bakal ceritain. So segitu dulu untuk cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus NSP TV agar berkembang dan terus berkembang. Gue juga lebih semangat lagi berkarya di bidang pertontonan duniawi ini. Mungkin segitu aja dulu. Salam rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.